Ada beberapa karya tulis ilmiah yang sudah terkumpul. Di sini merupakan hasil karya siswa-siswi SMA Negeri 1 Jampang Kulon. Di antaranya ada makalah yang berjudul Analisis Kalimat Kompleks dalam Cerpen Jembatan Layang Paralentere karya Sarah Safira. Berikutnya masih ada contoh-contoh yang lain dari karya tulis ilmiah yang dihasilkan oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Jampang Kulon. Mari kita kenali apa pengertian dari karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah sebuah tulisan yang berisi tentang fenomena atau peristiwa yang ditulis berdasarkan kenyataan. Misalnya di sini tentang ilmu pengetahuan, bukan berdasarkan fiksi atau hayalan. Ya, ini merupakan salah satu contoh dari karya tulis ilmiah hasil karya siswa SMA Negeri 1 Jampang Kulon kelas 11. Nah, mari kita kenali ciri-ciri karya ilmiah. Apa sih sebenarnya yang menjadi ciri khas dari sebuah karya ilmiah? Pertama, karya ilmiah memiliki ciri sistematis. Artinya, penyajian teks yang terdapat di dalamnya dilakukan secara teratur, kemudian berurutan sesuai dengan aturan, mulai dari pendahuluan, kemudian pembahasan, bagian penutup, dan juga diakhiri dengan daftar pustaka atau lampiran-lampiran. Hal tersebut tidak bisa kita balik. Misalnya, kita tukar pendahuluan di bagian tengah, kemudian di bagian awal disajikan penutup. Tentu tidak bisa dilakukan karena karya tulis ilmiah sifatnya sistematis. Yang kedua, berciri logis. Semua hal yang terdapat di dalam karya tulis ilmiah harus sesuatu yang masuk akal, bukan sesuatu yang sifatnya imajinasi atau hayalan semata. Harus di dalam terdapat hubungan yang menyatakan sebab akibat. Ciri yang ketiga dari karya tulis ilmiah adalah objektif. Objektif lawan dari subjektif. Jika subjektif berdasarkan pandangan pribadi, maka objektif berdasarkan pandangan umum atau sesuai dengan objeknya. Terakhir, yang merupakan ciri keempat dari karya tulis ilmiah adalah faktual. Harus sesuatu yang berdasarkan fakta, bukan hasil hayalan semata, ya. Baik, anakku sekalian, terdapat beberapa bentuk karya ilmiah yang bisa kalian pelajari. Nah, mari kita lihat ada beberapa jenis atau bentuk dari karya tulis ilmiah. Pertama, bentuk populer. Bentuk populer ini dari segi ragam bahasanya bersifat santai, kemudian gaya penyajiannya sangat menarik dan bahasanya lebih mudah dipahami. Bentuk populer ini dapat kita temui dalam sebuah contoh, misalnya esai dan juga artikel yang terdapat dalam media cetak maupun media online. Nah, penyajian yang kedua bentuknya adalah semi formal. Karya tulis ilmiah berbentuk semi formal ini termasuk ke dalam bentuk yang paling sering dipakai oleh siswa-siswi yang berada di SMA atau SMK pada saat membuat sebuah makalah. Diawali dari ada halaman judul, kemudian ada kata pengantar, ada daftar isi, pendahuluan, pembahasan, juga penutup, kemudian ada daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Sistematika seperti itu paling populer di antara banyak siswa di SMA atau SMK, ya. Nah, bentuk yang ketiga adalah bentuk formal. Bentuk formal ini paling banyak digunakan atau seringnya digunakan oleh para mahasiswa pada saat membuat skripsi, ya. Kurang lebih sistematikanya seperti ini. Pertama, diawali dari judul atau halaman judul. Nah, seperti ini. Ibu sudah memegang ada contoh karya tulis ilmiah karya siswa-siswi SMA Negeri 1 Jampang Kulon. Halaman judul berisi ada judul, misalnya
pengaruh pola asuh otoriter terhadap perkembangan anak. Judul minimal terdapat dua variabel yang satu sama lain saling mempengaruhi. Ya. Ada variabel pola asuh otoriter, kemudian ada variabel perkembangan anak. Kemudian diikuti dengan halaman pengesahan. Nah, halaman pengesahan biasanya merupakan hasil persetujuan dan pengesahan dari guru pembimbing, misalnya yang sudah menyetujui dan mengesahkan karya tulis yang sudah dibuat. Ya. Kemudian bagian yang ketiga adalah kata pengantar. Kata pengantar berisi tentang ucapan syukur dari seorang peneliti, ya, penulis pada saat sudah berhasil menyelesaikan karya tulis ilmiahnya. Kemudian diikuti dengan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak, misalnya kepada gurunya, teman-teman yang sudah membantu, atau masyarakat sekitar. Dan juga tidak lupa di dalam kata pengantar terdapat permohonan agar pembaca memberikan kritik dan saran untuk penyempurnaan karya tulis ini. Selanjutnya, setelah kata pengantar ada abstrak. Ya, jika ini merupakan kata yang baru kalian kenal, maka abstrak dapat diartikan sebagai inti dari karya tulis ilmiah, resume intinya. Ya. Abstrak ditulis dalam spasi satu biasanya, dan jarang sekali yang lebih dari satu halaman. Ya. Berisi tentang judul, kemudian rumusan masalah, tujuan, kemudian metode apa yang digunakan, teori apa yang digunakan, dan hasil dari penelitian tersebut. Semua harus terangkum dalam abstrak, sehingga seseorang yang ingin mengetahui tentang karya tulis tersebut dapat melihat langsung dalam bagian abstrak. Nah, selanjutnya adalah berisi menu mengenai apa saja yang terdapat di dalam karya tulis ilmiah tersebut. Ya, menu tersebut sangat lengkap mulai dari halaman judul sampai bagian akhir, ya, berupa misalnya lampiran-lampiran. Ya. Nah, itu kurang lebih isi dari daftar. Selanjutnya, mulai masuk pada bab 1 pendahuluan. Apa saja yang terdapat dalam bab 1 pendahuluan? Kemarin sudah mulai diawali dari proposal penelitian. Kurang lebih pada bab 1 pendahuluan terdapat beberapa poin. Pertama, ada latar belakang masalah. Apa alasan yang melatar belakangi seorang peneliti mengambil judul tersebut? Misalnya di sini, mengapa anak-anak memilih tentang judul pengaruh pola asuh otoriter terhadap perkembangan anak? Barangkali dalam kehidupan sehari-hari mendapati sebuah keluarga dengan pola asuh yang otoriter, sehingga ingin mengetahui perkembangan seperti apa yang nanti muncul ataupun berefek terhadap anak tersebut. Nah, rumusan masalah merupakan poin kedua setelah latar belakang. Ya, rumusan masalah kemarin sudah dijelaskan pada video sebelumnya dari proposal penelitian. Di sini diangkat tentang masalah apa saja yang akan dibahas di dalam penelitian tersebut. Diungkapkan dalam kalimat tanya. Selanjutnya diikuti dengan tujuan dan manfaat penelitian. Nah, kurang lebih seperti itu hal yang terdapat dalam bab 1 pendahuluan. Selanjutnya, pada bab kedua ada kerangka teoritis. Teori apa yang relevan digunakan untuk membahas judul tersebut? Misalnya kalau kita tadi contohkan di sini ada karya tulis yang berjudul seperti ini, maka kita bisa menggunakan beberapa teori tentang psikologi, tentang pola pengasuhan anak, tentang psikologi remaja dan sebagainya. Itu dapat kita jadikan sebagai kerangka teori dalam karya tulis ilmiah ini. Nah, bagaimanakah dengan metode penelitian? Dituangkan dalam bab 3. Metode penelitian boleh tergantung kemampuan kalian akan menggunakan metode apa. Apakah akan menggunakan metode deskriptif,
hanya berusaha menggambarkan atau memaparkan sebuah fenomena, sebuah permasalahan yang muncul, ataukah akan menggunakan metode eksperimen, uji coba ya dalam sebuah laboratorium, kemudian memperlakukan ada perlakuan khusus dalam uji coba tersebut, atau juga mungkin studi kasus, atau boleh juga penelitian tindakan kelas. Nah, sekadar rekomendasi, kalian dapat menggunakan metode deskriptif bagi para pemula seperti kalian yang akan membuat karya tulis ilmiah. Di dalam metode juga terdapat teknik-teknik pengumpulan data. Bagaimanakah cara pengumpulan data? Bisa dengan menyebarkan angket, kuesioner, kemudian wawancara, atau hanya studi literatur saja atau studi pustaka saja. Selanjutnya, pada bab 4, pembahasan hasil penelitian. Hal ini berisi tentang hasil penelitian yang disesuaikan jumlah subnya dari rumusan masalah. Jika pada rumusan masalah terdapat 3 rumusan masalah yang diangkat, maka akan muncul 3 subjudul dalam bab pembahasan. Yang kelima adalah simpulan dan rekomendasi. Simpulan diambil dari berapa subjudul yang muncul pada bab pembahasan. Ya, masih ada keterkaitan dengan rumusan masalah, tujuan, kemudian subjudul pada bagian pembahasan, dan juga pada bagian simpulan. Di sana, peneliti atau penulis menyimpulkan hasil penelitiannya dan kemudian memberikan rekomendasi atau saran kepada berbagai pihak yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. Misalnya, seperti di sini, saran bagi anak, saran bagi orang tua, dan juga saran bagi masyarakat di sekitarnya. Ya, lalu sebagai karya tulis ilmiah yang menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi literatur, maka pasti akan menggunakan berbagai referensi atau buku, ya, di mana seorang peneliti harus memasukkan semua referensi yang digunakan, kemudian disimpan pada bagian akhir karya tulis ilmiah berisi tentang nama pengarang dari buku yang dirujuk. Kemudian ada tahun terbitnya, ada judul bukunya, ada nama penerbitnya dan kota terbitnya. Atau mungkin referensi yang digunakan berasal dari artikel-artikel yang terdapat dalam Google. Selanjutnya ada lampiran-lampiran. Di sini semua bentuk dokumentasi. Contoh ada lampiran angket, kemudian ada lampiran gambar, maka dapat disertakan pada bagian lampiran. Terakhir yaitu riwayat hidup dari peneliti atau dari penulis. Jika ditulis oleh seorang, maka cukup menghadirkan biografi atau riwayat hidup dari penulis tersebut. Jika ada beberapa, maka itu pun harus disertakan riwayat hidupnya. Ya, lalu kaidah kebahasan apa yang biasanya digunakan dalam karya tulis ilmiah dan menjadi ciri khas? Ya. Yang pertama, karya tulis ilmiah menggunakan kata baku. Kata baku merupakan kata yang benar sesuai aturan. Nah, aturan tersebut terdapat pada apa? Sudah ada panduannya. Kalau dulu kita mengenalnya ada ejaan yang disempurnakan atau ED. Nah, kalau sekarang kita kenal ada PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kemudian dapat juga digunakan tata bahasa baku bahasa Indonesia dan Kamus Umum Bahasa Indonesia. Hal tersebut memberikan gambaran tentang benar atau salahnya sebuah kata. Contoh, coba kalian memilih yang benar, sistematis atau sistematis. Ya, tentu saja jawaban yang benar adalah sistematis. Kalian memilih praktik atau praktek. Ya, jawaban yang benar adalah praktik. Dan apakah yang benar? Manakah yang benar? Objektif
benar adalah objektif. Ya, selanjutnya kaidah kebahasaan yang digunakan adalah karya tulis ilmiah menggunakan kata denotasi. Kata yang bermakna lugas, tidak mengalami perubahan makna di sana. Hal ini untuk menghindari kesalahpahaman atau makna ambigu dari karya tulis ilmiah. Contoh, malam ini udara terasa sangat panas. Kata panas di sana menunjuk atau merujuk pada makna suhu, ya, atau cuaca yang terasa. Nah, itu kata panas di sana bermakna denotasi, tidak mengalami perubahan makna. Nah, coba kita bandingkan dengan kalimat berikutnya. Hatiku panas melihat kejadian itu. Kata panas di sana memiliki makna yang berbeda, tidak lagi suhu, tapi panas di sana bermakna marah atau sangat emosi, ya. Nah, itu kata panas yang kedua sudah memiliki makna kata konotasi. Nah, dalam karya tulis ilmiah, semua kata yang digunakan kata denotasi. Sedangkan kata konotasi lebih banyak digunakan pada karya sastra. Contohnya puisi, kemudian prosa, ataukah drama. Nah, anakku, kaidah kebahasaan yang ketiga yang digunakan yaitu menggunakan kata yang bersifat impersonal. Impersonal merupakan lawan dari personal. Jika personal sifatnya subjektif, maka impersonal sifatnya objektif. Apa cirinya? Di dalam karya tulis ilmiah, tidak boleh seorang penulis menggunakan kata yang menunjukkan keakuan. Misalnya, saya, aku, kami, atau kita. Nah, itu tidak boleh, karena hal tersebut menunjukkan sifat subjektivitas atau personal. Yang tepat adalah menggunakan kata ganti penulis atau juga peneliti. Misalnya pada kalimat berikut. Penulis menggunakan kuesioner dalam proses pengumpulan data penelitian ini. Itu yang tepat. Jadi menggunakan kata penulis. Bukan saya menggunakan kuesioner dalam proses pengumpulan data penelitian ini. Jadi hal ini sangat berbeda sekali dengan karya sastra. Baik, selanjutnya kaidah kebahasaan yang keempat yang digunakan adalah di dalam karya tulis ilmiah banyak menggunakan istilah. Istilah adalah kata, tetapi tidak setiap kata adalah istilah. Contoh, atau adalah sebuah kata, namun atau bukan sebuah istilah. Istilah merupakan kata yang pemakaiannya terbatas pada bidang tertentu. Contoh, kalau misalnya kita membahas tentang majas, maka istilah-istilah yang muncul adalah majas hiperbola, majas metafora, dan berbagai nama majas yang lainnya. Hal tersebut merupakan istilah yang terkait dengan isi pembahasan. Ada juga istilah yang terkait dengan karya tulis ilmiah itu sendiri. Misalnya, metode, kemudian abstrak, ada hipotesis, ada populasi, dan juga ada sampel. Itu merupakan contoh istilah yang terkait dengan karya tulis ilmiah itu sendiri. Ya, selanjutnya, bagaimanakah cara ataupun bagaimanakah langkah-langkah menulis karya ilmiah? Tadi kita sudah belajar memahami konsep dasar dari karya tulis ilmiah. Nah, sekarang bagaimana caranya? Langkah yang pertama yang dapat kalian lakukan adalah tentukan topik. Topik apa yang akan diangkat dalam penelitian kalian? Tentu satu
sesuatu yang menarik perhatian kalian. Apa sih sesuatu yang menarik bagi kalian? Nah, yang kedua, topik yang diangkat merupakan sesuatu yang dikuasai oleh penulis atau peneliti. Ini akan memudahkan proses penulisan karya tulis ilmiah tersebut. Jika kalian mengangkat topik yang di luar kemampuan kalian, maka pasti kalian akan mengalami beberapa kesulitan. Nah, topik yang selanjutnya adalah topik yang aktual. Misalnya, apa sih topik yang saat ini sedang hangat dibicarakan? Contoh, pada masa pandemi ini banyak siswa yang melewatkan proses pembelajaran atau kehilangan atau yang disebut dengan lost learning. Nah, itu bisa dijadikan sebagai topik dalam sebuah karya ilmiah. Oke, kalau kalian sudah menentukan topik apa yang diangkat, maka lakukan langkah yang kedua, yaitu membuat kerangka tulisan. Nah, sekarang kerangka yang seperti apa? Tergantung kalian memilih bentuk karya tulis ilmiah yang bagaimana. Apakah yang populer, apakah yang semi formal, ataukah yang formal? Oh, kalau misalnya akan menulis sebuah karya tulis ilmiah yang berbentuk semi formal, maka bisa diikuti sistematika pada bagian sebelumnya. Berikutnya adalah mengumpulkan bahan sebanyak-banyaknya dengan berbagai teknik pengumpulan data dari studi literatur, dari kuesioner, angket, wawancara, dan segala hal dilakukan agar memiliki data penelitian yang lengkap. Nah, langkah yang terakhir, jika data sudah terkumpul, lalu mengembangkan kerangka menjadi teks karya tulis ilmiah yang utuh. Nah, seperti itu kurang lebih cara-cara membuat karya tulis ilmiah. Nah, anakku sekalian, semoga materi hal ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa klik subscribe, suka, dan berikan komentar. Lalu, bagikan sebanyak-banyaknya pada teman kalian jika merasa konten ini sangat bermanfaat. Klik lonceng untuk mengetahui video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.